ketemu kembali kita dalam program Jelajah Nusantara ya untuk edisi Sabtu 5 Februari 2022. Dan tentunya sahabat budaya ya, pagi hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana objek wisata yang ada di Sulawesi Selatan tersebut sahabat budaya. Dan tentunya acara ini bisa sahabat budaya saksikan langsung di channel YouTube-nya Perempat RRI Padang. Dan pagi hari ini aku tidak sendirian ya, karena sudah ditemenin tapi di via Zoom nih, nggak bisa datang ya sahabat budaya ya. Ada Muhammad Jihad Abdullah ya, ini seorang duta wisata Sulawesi Selatan sahabat budaya. Kita sapa dulu, halo selamat pagi Jihad. Halo, selamat pagi Mbak Riri. Iya, bagaimana kabarnya nih pagi hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Baik ya hari ini ya. Dan tentunya sahabat budaya nanti bisa bertanya ya mengenai bagaimana potensi objek wisata yang ada di Sulawesi Selatan kepada, kalau di Sulawesi ini kita sebut Daeng ya. Apa Jihad? Ya, kalau untuk kaum lelaki itu disebut Daeng. Betul-betul Ibu. Iya benar, kita panggil Daeng Ajit ya. Boleh Daeng Ajit, boleh Jihad. Oke deh. Dan tentunya sahabat budaya pasti penasaran bagaimana potensi objek wisata yang ada di Sulawesi Selatan sendiri. Dan sebelum itu pengen tanya nih Ajit, sebelum ada yang bertanya ya, bagaimana sih potensi wisata yang ada di Sulawesi Selatan ini kalau boleh tahu Ajit? Ya, terima kasih Mbak. Jadi Provinsi Sulawesi Selatan itu memang kita bisa bilang salah satu cukup banyak di setiap kabupaten, hampir di tiap kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan itu memiliki yang namanya destinasi wisata. Jadi untuk potensi wisatanya sangat bagus. Oke. Jadi memang banyak potensi wisata yang ada di Sulawesi Selatan yang tentunya itu bisa menjadi daya tarik untuk wisatawan berkunjung ke Sulawesi Selatan ini. Dan betul sekali. Sulawesi Selatan ini kan beribu kotakan Makassar ya. Dan di Makassar sendiri ini kalau boleh tahu Daeng Ajit, apa sih potensi wisata yang paling unik, kemudian paling banyak dikunjungi oleh wisatawan kalau kita boleh tahu? Oke, terima kasih Mbak Riri. Jadi perlu kita ketahui bahwa Kota Makassar ini merupakan tribun dari Sulawesi Selatan, menjadi salah satu ikon wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi kalau wisatawan berkunjung ke Kota Makassar itu identik dengan kuliner. Siapa sih yang tidak tahu coto Makassar, yang tidak tahu pisang epe, yang tidak tahu palu basah dan lain sebagainya. Jadi memang Kota Makassar itu terkenal dengan kulinernya. Akan tetapi jika berkunjung ke Kota Makassar juga, sekarang yang lagi familiar, yang lagi booming-boomingnya di Makassar itu yang namanya ada jet ski-nya. Terus kita bisa menikmati indahnya panorama laut yang ada di beberapa pulau di Kota Makassar, salah satunya Pulau Samalona dan Pulau Kodingarengkeke. Seperti itu Mbak Riri. Oke, jadi ada beberapa kuliner yang memang menarik dan tempat wisatawan yang tentunya bisa sahabat budaya kunjungi, bisa mencicipi bagaimana kuliner yang ada di Sulawesi Selatan sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih Ajit sebagai duta wisata Sulawesi Selatan. Nah, apa sih yang bisa Ajit lakukan untuk mempromosikan Sulawesi Selatan ini punya objek wisata supaya bisa menarik wisatawan lain untuk berkunjung lagi untuk wisata di Sulawesi Selatan ini? Baik. Terima kasih Mbak Riri. Jadi alhamdulillah kemarin terpilih menjadi Duta Wisata Sulawesi Selatan di tahun lalu, 16 Oktober kemarin. Menjadi satu tanggung jawab penuh buat saya sebagai Duta Wisata Sulawesi Selatan.
Apalagi kita tahu sekarang pandemi COVID-19 Oke. masih merajalela Mm-mm. di Indonesia, Iya. yang sekarang masih booming lagi yang namanya Omicron. Iya, banyak banget ya Tetapi warganya ya. iya, tetapi bukan satu hal yang Kurang membuat lucu kita Bang. down sebagai duta untuk tidak melakukan job desk kita sebagai duta Zoomnya wisata. nak. Memang kekuatan terbesar generasi muda saat ini, apalagi Zoom di era pelan-pelan. teknologi Atau sekarang, yaitu dimatikan kameranya gimana? sosial media. Nah, di sini kami sebagai duta Atau memanfaatkan dialihkan ke sosial sini? media sebagai Oh, sarana carut. promosi, baik di daerah kita sendiri maupun Mm-mm. kita promosikan Mm-mm. di luar dari daerah kita sendiri. Berhubung saya Oke. dari Kabupaten Jeneponto, Mm-mm. salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Mm-mm. eh, sangat biasa mempromosikan daerah saya, tetapi tidak menutup kemungkinan saya pun Mm-mm. juga mempromosikan daerah lain. Oke. Nah, di Sulawesi Selatan juga tentu wisatawan dari luar Mm-mm. harus datang ke Sulawesi Selatan karena Mm-mm. banyak wisata-wisata yang sangat unik, tentu yang tidak dimiliki oleh provinsi lain. Salah satunya yang ada di Kabupaten Bulukumba, Oke. Mm-mm. yaitu keindahan alam, keindahan baharinya, Mm-mm. keindahan pantai biranya, Mm-mm. terus yang masih kental juga dengan adat dan tradisi. Kita kenal desa adat Amatoa, suku Kajang, dan yang sekarang juga lagi-lagi boomingnya yaitu desa wisata Ramang-Ramang yang terletak di Kabupaten Maros. Oke. Eh, ya, Itu kenapa disebut dengan wisata desa apa tadi? Desa desa adat Amatoa. Amatoa. Nah, itu mungkin karena kental ya dengan tradisi-tradisi yang ada di Iya, sana ya. desa adat Amatoa memang Hmm? sangat kental dengan tradisi. Di sana orang tidak bisa mendapatkan yang namanya Mm-mm. teknologi. Oke. Terus di sana memang apa ya, Mm? desanya itu tidak sama dengan desa-desa yang lain yang Oke. sudah mengalami yang namanya masuknya teknologi-teknologi Mm-mm, di mm-mm, desa tersebut. Tetapi di desa mm-mm. Kajang itu tidak, belum Oke. ada belum bisa teknologi masuk di daerah itu. Terus di sana uniknya lagi Mm-mm, adalah mm-mm. pakaiannya. Di sana Oke. pakaiannya serba hitam. Mm-mm. Oke. Nah, di Jadi, sana mm-mm. orang mempercayai bahwa baju apa warna hitam itu menunjukkan kekuatan. Oke, baik. Jadi, Seperti itu, mm-mm. Mbak. Jadi memang di sana ada salah satu wisata desa adat Amatoah ya namanya. Iya, desa Dan adat Amatoa. dan ini sahabat budaya memang belum sama sekali terjamah oleh teknologi modern ya. Betul. Dan itu masyarakat di sana masih apa ya, melestarikan bagaimana tradisi asli dari sana sendiri ya. Seperti tadi Daeng Ajit mengatakan kostum atau baju mereka itu berwarna hitam ya, dominan memakai Melambangkan kekuatan, kata. kekuatan. Betul. Oke, jadi ini banyak menarik sahabat budaya bagaimana wisatawan atau wisata-wisata yang ada di Sulawesi, terutama ini salah satunya wisata Desa Adat Amatoa yang ini memang masih dilestarikan saat ini, tapi walaupun ada kekurangannya seperti kurangnya perkembangan teknologi di sana, tapi masyarakat sana nggak mau apa ya, nggak mau diam saja tapi tetap melestarikan tradisi yang ada di sana. Nah, Ya, kalau betul boleh sekali. tahu nih Daeng Ajit, eh, apa sih keunikan tersendiri ya di tempat wisata Sulawesi Selatan dari daerah atau pulau lain ketimbang Sulawesi Selatan? Supaya nih masyarakat tahu, apalagi nih masyarakat Kota Padang ya, tahu potensi wisata Sulawesi yang paling menarik itu apa. Mana tahu kan bisa berkunjung ke sana gitu setelah pandemi ini sudah nggak riweh seperti ini, jadi bisa Ya, berkunjung ke sana. Itu apa keunikannya? ya, betul sekali. Jadi Sulawesi Selatan itu memiliki banyak destinasi wisata yang terbilang unik, Mbak Riri. Mm-mm, Salah satunya itu yang sekarang desa wisata Ramang-Ramang. Itu menjadi mm-mm. salah satu destinasi wisata favorit keanekaragaman adat dan budayanya. Jadi wisata ini juga menjadi salah satu wisata primadona bagi Oke. setiap wisatawan Mm-mm, karena memiliki geopark di mana
kars terbesar dan terindah kedua di dunia, yaitu salah satunya. Mm-mm. Kemudian yang kedua yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan sendiri adalah wisata alam yang ada di Kepulauan Selayar, Mm-mm. yaitu Takabonerate. Jadi Oke. Takabonerate ini dia termasuk salah satu destinasi wisata yang memiliki atol terbesar ketiga di dunia. Jadi Mm-mm. memang di Sulawesi Selatan ini surganya wisata. Wah. Jadi ya, Mm-mm. jadi memang Mm-mm. wisatawan di luar Mm-mm. sana Mm-mm. wajib banget untuk datang di Provinsi Sulawesi Selatan. Wah, pengen berkunjung ya ke sana ya. Ya, karena Harus Mbak Riri. karena ini Sabar Budaya kalau boleh kita informasikan ya. Beda waktu dari Kota Padang sama Sulawesi Selatan itu lebih cepat 1 jam ya. Jadi Iya, kalau betul. saat ini di Kota Padang jam 8, mungkin di sana jam 9-an lewat ya. 9. Jadi Iya, jam Sabar Budaya 9. nggak beda-beda jauh deh, yang penting Indonesia jadi bisa berkunjung ke sana gitu ya. Betul. Heeh. Dan kalau boleh tahu nih Ajit, Deyang Ajit, untuk potensi wisata bersejarah yang ada di Sulawesi Selatan itu apa sih? Yang sampai sekarang wisata sejarah yang masih lestari yaitu Benteng Rotterdam, Mm-mm. salah satunya. Mm-mm. Terus yang ya masih sampai sekarang masih itu yang masih booming yang ada di Kota Mm-mm. Makassar, Mm-mm. peninggalan Hindia Belanda. Oke, jadi itu ya yang Iya, masih dikenal oleh masyarakat luas mengenai objek wisata iya, bersejarah yang ada di Makassar. yang ada. Jadi Mm-mm. memang Makassar ini kalau saya bisa katakan sih memang gudangnya wisata, Mbak Riri. Iya benar-benar. Selain ada wisata Mm-mm. 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 alamnya, ada wisata sejarah, Mm-mm. kulinernya juga ada. Jadi orang kalau sudah pulang dari berwisata, Mm-mm. itu wajib mencoba yang namanya kuliner asli Kota Makassar, kuliner asli Provinsi Sulawesi Selatan. Yang seperti yang saya sebutkan tadi, salah Mm-mm. satunya Coto Makassar. Mm-mm. Kayaknya Coto Makassar ini Sahabat Budaya ya. Walaupun kita tidak berkunjung langsung ke daerahnya, tapi di setiap pulau atau di setiap daerah yang ada di Indonesia itu pasti ada orang asli Sulawesi menjual Coto Makassar ini ya. Iya, Heeh. Dan itu enak banget Sahabat Budaya. Kalau dilihat dari review orang, ini Coto Makassar nih paling enak gitu loh Sahabat Budaya ya. Dan itu masih ada lagi beberapa kuliner-kuliner yang ada di Sulawesi Selatan. Nanti deh ya kita bahas kalau masalah kuliner mah kalau di Sulawesi Selatan itu banyak sekali Sahabat Budaya. Dan itu membuat kita rindu ingin mencoba lagi dan mencoba lagi ya ya betul. kuliner dari Sulawesi Selatan itu. Nah, untuk Dan ada satu lagi, Mbak Riri, iya, kuliner yang mungkin jarang orang temui, iya, yang jarang orang dapat di provinsi lain, itu apa? itu ada di Kabupaten Jeneponto. Mhm, mhm. Namanya itu Gantala Jarang. Jadi memang bahan Oke. dasarnya ini dia dari daging kuda. Wah, Iya, unik nih, ekstrim ya. ya. Daging kuda. Ini salah satu kuliner andalannya juga Heeh, Provinsi Sulawesi Selatan, tapi mhm. tidak semua orang suka akan daging kuda. Oke. Jadi memang ekstrim juga nih Sahabat Budaya karena kan orang Betul. biasanya makan daging sapi atau ayam, nih kuda. Tapi itu masih dilestarikan ya oleh masyarakat sana ya untuk Masih. heeh, jadi kalau seandainya Sahabat Budaya yang suka jajanan-jajanan yang unik nih, nah bisa nih berkunjung ke Sulawesi Selatan menikmati yang tadi apa kulinernya tadi Eh, boleh tahu Dan? Disebut Gantala Gantala Jarang. Gantala jarang ya. Ini Eh, masakan yang berbahan dasar daging kuda. Daging kuda. Heeh, Ya, boleh nih coba nih ya itu kalau yang eh, harus wajib. oke deh. Ini kalau boleh tahu nih, kalau dilihat dari Zoom Sahabat Budaya pasti bisa melihat ya. Ini kalau boleh tahu Daeng Ajit mau menggunakan apa nih? Peci apa nih? Ada topi, kemudian pakai selendang, apa selempang duta Selempang. wisata. Ini kalau boleh Jadi tahu, ini mm-mm, yang ada di atas kepala saya ini merupakan kalau orang suku Bugis oke, mengatakan ini songkok reca mm-mm, atau songkok tobone. Ini melambangkan kehormatan eh, kaum lelaki mm-mm, kalau orang di sini. oke, Jadi memang ini kalau dari orang-orang dulu mm-mm, mengatakan mm-mm, bahwa mm-mm, songkok reca ini hanya digunakan oleh para bangsawan. Tapi sekarang
semua orang bisa menggunakan ini Oke. dan menjadi salah satu identitas Mm-mm. Bugis Makassar. Baiklah. Dan ini warnanya gold ya, emas, warna Iya, emas sama hitam ya. Itu tanda tadi warna-warna yang memang apa ya, melambangkan kekuatan. kekuatan. Oke deh. Iya. Dan apa Daeng Ajit ini kalau boleh tahu di mana sih objek wisata yang mungkin ada beberapa objek wisata baru yang baru dibuat atau baru ditenar lagi oleh pemerintah Sulawesi Selatan, terutama bidang pariwisatanya. Ada nggak objek wisata baru di sana? Ya. Baru-baru ini eh, yang lagi masih booming sekarang, Mm-mm. tetapi kurang akan promosi, yaitu kitesurfing Oke. yang ada di Kabupaten Cileponto. Mm-mm. Kitesurfing ini merupakan destinasi wisata ini merupakan Mm-mm. salah satu destinasi 10 terbesar di dunia. Karena Oke. memang di Kabupaten Cileponto itu dikenal dengan anginnya yang bagus, Mm-mm. jadi cocok untuk eh, olahraga Mm-mm. kitesurfing. Mm-mm. Jadi sudah banyak sih turis-turis yang datang di Kabupaten Cileponto itu. Cuman memang promosinya yang masih kurang. Oke. Jadi itu memang masih kurang ya. Insya Allah bisa Iya, dipromosikan lagi ya supaya bisa iya, betul. wisatawan berkunjung ke sana. Nah tadi Daeng Ajit menyebutkan ada wisatawan asing berkunjung ke yang tempat wisata yang barusan. Kabupaten, ya, Kabupaten Cileponto. Ya itu kalau sekarang bagaimana sih potensi wisatawan asing, apakah menurun atau ya masih biasa nih, atau memang tidak ada sama sekali karena kan memang pandemi ya, semua akses menuju ke setiap daerah atau ke setiap negara kan ada dibatasi. Itu bagaimana sih potensi wisatawan asingnya, lokalnya untuk berkunjung ke Sulawesi Selatan? Ya, ya Mbak Riri. Jadi kalau dibilang tidak ada turis asing yang datang, tentu Mm-mm. tidak ada, tapi sedikit. Artinya Oke. wisatawan asing yang datang itu mengalami penurunan dikarenakan akibat pandemi Mm-mm, COVID-19 ini. mm-mm, mm-mm. Jadi memang ada penurunan ya, karena Iya, nggak penurunan. semua daerah, semua negara itu berdampak sangat apa ya, sangat parah karena pengaruh masih adanya COVID ya, COVID-19 saat COVID. ini. Nah, kalau boleh tahu nih Daeng Ajit, ini selaku generasi muda sebagai duta wisata Sulawesi Selatan tahun kemarin ya, 2021. 2021 ya. Oke. Nah, apa sih yang membuat Dayeng Ajit bangga dengan Sulawesi Selatan karena keindahan alamnya, kulinernya yang enak, dan selain itu apa membuat kebanggaan tersendiri bagi Dayeng Ajit deh? Oke, baik. Terima kasih Mbak Riri. Jadi memang Mbak Riri sedikit cerita pengalaman. Jadi Mm-mm. saya itu sebenarnya nggak ada basic di dunia pariwisata, Oke. nggak ada sama sekali ketertarikan untuk ikut terjun dalam mempromosikan wisata-wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Akan Mm-mm. tetapi di waktu itu ada salah satu teman yang melihat bahwa saya memiliki potensi untuk ikut di dalam pemilihan Mm. Taulolona Nataurungkana Jeneponto pada waktu itu di tahun Oke. 2021. Dan akhirnya saya memenangkan juara itu di tingkat kabupaten dan di Mm-mm. provinsi kemarin juga saya alhamdulillah kembali dipercaya untuk menjadi duta wisata Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang Mm-mm. menjadi tentu saya sebagai generasi muda orang Makassar, tentunya Mm-mm. orang suku Makassar, Mm-mm. tentu sangat bangga melihat Sulawesi Selatan ini dari segi pariwisatanya cukup, bukan lagi cukup, tapi sangat banyak, mulai Mm-mm. dari wisata alam, bahari, budaya, sejarah, religi, dan lain sebagainya. Itu nyaris semua ada di Sulawesi Selatan, tetapi masih kurang terekspos. Nah, Mm-mm. di sini peran kami, saya pribadi bersama teman-teman nanti Duta Wisata Sulawesi Selatan, tentunya akan membangkitkan pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Seperti itu, Mbak Riri. Oke, jadi memang harus nih, ini salah satu peran ya generasi muda atau Iya, betul. anak-anak
asal daerah atau putra daerah, putri daerah untuk mempromosikan bagaimana objek wisata atau kuliner untuk Sulawesi Selatan ini. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan Daeng Ajit bilang ada beberapa objek wisata, ya. Nah, kalau boleh tahu objek wisata religi yang ada di Sulawesi Selatan itu apa sih, Daeng Ajit? Kalau religi yang ada di Sulawesi Selatan masih ada yang Masjid Tua, Mm-mm. itu terletak di Kabupaten Jeneponto. Jadi mungkin di wisatawan jika ingin mengunjungi Provinsi Sulawesi Selatan terus mencari wisata religi, Mm-mm. jangan lupa untuk mampir di Kabupaten Jeneponto karena di sana ada masih eh, kental akan eh, wisata religinya yang terletak di Kabupaten Jeneponto, yaitu Masjid Tua. Jadi kalau kita ke Mm-mm. sana, Mm-mm. kita akan diberikan penjelasan mengenai tentang kapan masjid ini berdiri Mm-mm. dan lain sebagainya. Oke, jadi harus berkunjung ke Masjid Tua itu ya. Iya, betul. Jadi kalau seandainya kan orang banyak nih sudah menikmati objek wisata sejarahnya, objek wisata alamnya. Nah, kalau berkunjung ke satu daerah tuh kurang banget kalau seandainya tidak berkunjung ke objek wisata religinya ya, karena kita harus Iya, tahu betul. nih bagaimana sejarahnya, filosofinya di Iya. objek wisata sejarah itu. Nah, kalau tadi itu objek wisata sejarah. Kalau untuk objek wisata alamnya, karena nih ya sebelum dialog nih aku sudah searching juga apa sih objek-objek wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, salah satunya itu pantai apa? Aduh, Losari ya. Pantai Losari, ya betul. Nah itu. Nah selain Pantai Losari, apa aja sih objek wisata alam yang ada di Sulawesi Selatan? Ya, jadi wisata alam yang ada di Sulawesi Selatan itu banyak, Mbak Riri. Mm, Bahkan ini salah satunya itu air terjun. Oke. Jadi saya bisa mengatakan bahwa eh, di Provinsi Sulawesi Selatan itu Mm, hampir di tiap kabupaten itu memiliki yang namanya air terjun. Salah mm, satunya yang ada di Jeneponto yang namanya air terjun Bosolo, memiliki keindahan alam yang sangat baik mm, dan bisa dijadikan sebagai tempat untuk bersuah foto. mm. Bukitnya juga menjulang tinggi dan airnya juga cukup deras. Oke. Dan yang kedua itu yang ada di Kabupaten Bantaeng, yaitu Mm, air terjun Bisapo. Itu jadi sangat sangat terkenal sekali kalau wisata alamnya. Oke, jadi memang di setiap daerah yang ada di Sulawesi Selatan itu banyak wisata objek wisata alamnya itu seperti air terjun ya. Salah satunya Iya, air di terjun. Salah satunya Jane. air terjun. Dan itu sahabat budaya kalau nggak berkunjung ke sana tuh kurang ya. Kurang Karena banget. karena kalau kita berwisata itu bukan hanya sekedar untuk berbelanja souvenir saja, tapi harus Iya, menikmati objek wisata terutama alamnya karena bisa healing ya kata orang sekarang, bahasa bah, anak-anak sekarang healing gitu. Jadi bisa kayak membuat refreshing ke diri kita sendiri ya, bisa berkunjung ke daerah lain, bisa melihat bagaimana potensi objek wisata alamnya terutama ya, karena alam itu nggak lepas dari kehidupan kita sendiri ya, karena iya betul. bisa merefresh pikiran kita apalagi bagi orang-orang yang full dengan pekerjaan, dengan kesibukan. Ayo coba deh, apalagi berkunjung ke objek wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Oke deh, Daeng Ajit, kita akan jeda dulu ya. Kita akan jeda dulu. Jadi bagi sahabat budaya mau bertanya silahkan aja nanti. Jadi jangan kemana-mana, sahabat budaya tetap bersama kami terus di 92,4 MHz.
107,4 RRI Padang. Baik sahabat budaya, kembali lagi kita dalam program Jelajah Nusantara untuk edisi Jelajah Wisata edisi Sulawesi Selatan ya. Dan tentunya kita sudah masih terhubung bersama Muhammad Jihad Abdullah ya. Ini seorang duta wisata Sulawesi Selatan. Dan kita sapa lagi nih. Halo Jihad. Oke, masih ya. Kita akan masih terhubung. Ini sudah terhubung nih bersama Daeng Abdullah Jihad. Halo Jihad. Oke, Daeng Ajit, ini kalau boleh tahu ya. Jadi sudah asik ya sahabat Buddha, kita berbicara masalah bagaimana objek wisata yang ada di Sulawesi Selatan sendiri. Nah, kalau untuk masyarakatnya sendiri nih, masyarakat lokal, untuk mereka lebih mempertahankan bagaimana bagaimana objek wisatanya itu lebih dikenal lagi oleh masyarakat, itu bagaimana? Apakah ada peran dari masyarakatnya sendiri atau mungkin ada dukungan dari pemerintah nih supaya masyarakat lokal atau masyarakat di daerah yang banyak terdapatnya objek wisata itu bagaimana menurut Daeng Ajit? Ya, terima kasih Mbak Riri. Jadi memang masyarakat itu menjadi salah satu faktor pendukung destinasi wisata itu bisa berkembang di tiap daerah. Oke. Sekarang itu sudah mulai dibentuk yang namanya kelompok sadar wisata, Mbak Riri. Jadi ya? hampir di tiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan itu memiliki yang namanya kelompok sadar wisata. Di mana kelompok sadar wisata ini melibatkan para pemuda dan tentunya masyarakat untuk mengembangkan destinasi wisata yang ada di tiap daerah. Seperti salah satu contoh yang ada di Desa Kasih, Mbak Riri, itu terletak di Kabupaten Jeneponto. Saya kemarin ke sana untuk menyampaikan kunjungan wisata di sana, karena di sana sangat terkenal dengan hospitality-nya, keramahan akan masyarakatnya. Saya ke sana untuk menyampaikan advokasi saya mengenai tentang kampanye tourism, yaitu PCI, promosi, kolaborasi, dan atraksi. Dan saya melihat memang di sana masyarakatnya cukup antusias dalam mengembangkan destinasi wisata. Apalagi aparat daerah di sana, salah satunya kepala desanya, cukup memberikan kita semangat untuk membantu desa itu dikembangkan. Jadi memang masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung. Oke, jadi memang harus ada ya, setiap daerah itu harus ada kayak Pokdarwisnya ya, kelompok sadar wisata. Kalau nggak ada kesadaran dari kita sendiri, kita ya bakal nggak tahu orang luar dengan objek wisata sendiri itu potensi wisata yang ada di daerah kita sendiri ya. Nah tadi Daeng Ajit juga nyebutin kalau di kampung sendiri itu ada beberapa objek wisatanya. Nah, yang paling saat ini yang paling banyak digemari di tempat kampung halaman Daeng Ajit itu apa objek wisatanya? Oh, yang sekarang digemari itu lebih kepada wisata alam dan wisata bahari. Karena mengingat juga pandemi COVID-19, Mbak Riri, jadi kebanyakan orang lebih condong untuk ke pantai, lebih condong untuk ke alam, seperti itu. Iya ya, karena jauh dari kerumunan, betul. Oh benar, untuk healing juga ya, untuk diri sendiri ya. Iya. Nah, oke deh. Ini Daeng Ajit, kalau berkunjung suatu daerah itu kalau nggak afdol untuk menikmati kuliner khas daerah itu sendiri, itu pasti kurang ya. Nah tadi sudah kurang banget ya. Tadi di awal Daeng Ajit juga nyebutkan ada beberapa kuliner khas Sulawesi Selatan, ada coto Makassar dan itu banyak lagi. Nah selain coto Makassar yang harus wajib untuk wisatawan menikmati ya, karena kalau nggak berkunjung ke Sulawesi Selatan selain menikmati objek wisata alamnya,
nggak menikmati kuliner itu pasti kurang. Nah, itu apa saja sih kuliner-kuliner yang bisa menjadi rekomendasi untuk wisatawan bisa menikmati ketika berkunjung ke Sulawesi Selatan? Ya, betul. Jadi memang kalau berbicara masalah Coto Makassar mungkin sudah sangat familiar banget Iya, ya Mbak Riri. benar. Mungkin hampir di eh, provinsi itu bahkan ada orang Makassar yang berdomisili di sana dan Mm-mm. eh, mengapanyakan yang namanya Coto Makassar Iya. atau menjual Coto Makassar. Mm-mm. Tetapi bukan hanya itu yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Mm-mm. Wisatawan juga dapat menikmati yang namanya pisang epe. Oke. Jadi pisang epe ini berbahan dasar pisang Mm-mm. yang di kalau bahasa orang di sini itu epe itu artinya press Oh, ya. digeprek ya Terus istilahnya ya. diberikan Heeh. ya terus diberi saus gula Mm-mm. saus yang berbahan dasar gula Mm-mm. yang sekarang ini sudah ada varian rasanya juga Mbak Riri Oke. kayak Mm-mm. rasa durian Mm-mm. terus biasa diberikan topping coklat dan keju Mm-mm. dan lain sebagainya dan juga ada yang namanya kapur Mm-mm. makanan khas Kota Palopo. Mm-mm. Nah, jadi kapurung sendiri ini dia berbahan dasar sagu. Oke. Jadi masih banyak lagi sih kalau misalkan kita mau kuliner dari Sulawesi Selatan. Mm-mm. Konro juga dia masuk, itu Mm-mm. sangat enak banget Mm-mm. konronya. Iya. Palu Basa juga, oh itu enak banget. Jadi Oke. lapar di pagi-pagi ini. Iya, ini kenapa apalagi jam-jam segini mungkin jam-jamnya makan, ada yang mungkin udah belum sarapan bisa nih ya, apalagi kalau orang biasanya kan setiap kuliner itu pasti ada saja orang yang asli misalnya dari Sulawesi Selatan nih, aslinya tuh berdomisili misalnya di Padang nih, pengen menikmati kuliner-kuliner Sulawesi Selatan dan itu mereka membuatnya dan mungkin bisa ya menikmati walaupun nggak langsung dari daerahnya gitu sahabat budaya ya. Dan apalagi aku penasaran dengan kuliner dari yang berbahan sagu tadi ya. Iya, betul. Disebutin apa tadi kulinernya? Kapurung. Kapurung. Kapurung itu Iya. eh, mungkin ya aku pernah nge-searching ya. Kapurung itu makannya dengan jagung ya. Ada kayak kuah-kuahan gitu. Eh, biasanya sih Mm-mm. awamnya itu kapurung dicampur dengan sayuran Mm-mm. kayak bayam, Oh iya iya biasa bener. juga pakai jagung, Mm-mm. terus pakai kacang tanah yang Mm-mm. digoreng Mm-mm. supaya menambah cita rasanya. Terus biasa juga pakai ikan kering Mm-mm. ditumbuk terus Mm-mm. dicampur di dalam satu wadah tersebut. Oke, wah, Jadi bukan hanya jagung sih Mbak Riri, banyak oke sayuran bener. biasa dimasukkan ke Mm-mm. dalam Mm-mm. wadah itu. Mm-mm. Jadi makin penasaran nih gimana sih kapurung itu ya Iya, sahabat budaya ya. Soalnya ini kan mungkin nggak semua orang yang apa ya, yang mengenal dengan sagu ya. Apalagi lidahnya tuh pasti dong. Ada yang lidah yang sudah terbiasa menikmati sagu, ada yang belum. Nah ini nih ya. bisa menikmati kapurung ya, makanan khas dari Sulawesi Selatan. Nah itu kan makanan yang bisa kita makan langsung nih. Kalau untuk oleh-olehnya sendiri, apa sih dari Sulawesi Selatan ya Daeng Ajit? Ya, kalau oleh-olehnya sendiri banyak banyak Mbak Riri. Mm-mm. Salah satunya itu cinderamata. Oke. Cinderamatanya bisa berupa kayak gantungan kunci Mm-mm. yang biasa bergambarkan kapal pinisi, Oke. terus yang bergambarkan tongkonan. Mm-mm, mm-mm, Dan kalau untuk kuliner makanannya itu juga banyak. mm-mm, Ada bandang-bandang, terus ada kue khasnya. mm-mm. eh, Kue khas dari Kota Makassar sendiri yang berbahan dasar sagu juga. Oke. Jadi banyak sekali oleh-oleh kalau para wisatawan berkunjung ke sini Mm-mm. tidak afdol kalau tidak membeli cindera untuk Iya. dibawa pulang ke Ah, provinsinya. iya bener ya. Jadi kayak kalau nggak bawa oleh-oleh dari Sulawesi Selatan itu, emangnya pernah berkunjung ya gitu ya. Kalau bawa oleh-oleh itu ada kayak tanda buktinya. Ini loh, saya Iya, sudah berkunjung ke Sulawesi Selatan dan enggak abdul juga kalau nggak bersuah foto di sana ya. Karena betul-betul. kalau nggak Sekarang ada, generasi muda itu hmm, kalau ke wisata itu yang paling penting itu adalah spot fotonya. iya bener. Oleh karena itu pemerintah sekarang itu
Eh? melakukan perbaikan Mm-mm. hampir di tiap destinasi wisata. Mm-mm. Eh, Artinya merombak hampir merombak Iya. destinasi wisata itu untuk lebih baik lagi, untuk lebih indah lagi ketika Mm-mm. dijadikan sebagai tempat spot foto. Baik. Tanpa mengurangi ya identitas Iya, betul. aslinya ya. Identitas dari Mm-mm. destinasi wisata itu sendiri. Baik. Nah, kalau untuk objek wisata sejarah tadi cuma ada benteng, Benteng eh Rotterdam mm-mm. Dan itu sampai sekarang masih itu ya, masih dilestarikan, masih masih eksis dijaga, sampai masih sekarang, ya eksis betul. ya. Nah, kalau untuk alamnya tadi udah banyak, untuk religinya juga ada. Kalau untuk ini objek wisata budaya dari Sulawesi Selatan itu apa? Mungkin ada rumah adatnya atau apa gitu? Ya. Daeng. Jadi memang di Sulawesi Selatan itu Mbak Riri Mm-mm. seperti yang saya katakan tadi, ada yang dinamakan Tribion, Oke. ikon wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Mm-mm, mm-mm. Ada wisata kuliner, Mhm, wisata bahari, dan wisata budaya. Nah, oke. wisata budayanya ini yang ada di Tanah Toraja. Mhm, Nah, kalau di Tanah Toraja itu Mbak Riri mhm, ada yang dikenal dengan Rambus Solo. oke, Jadi mhm, Rambus Solo ini salah satu tradisi mhm, yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Toraja. Hampir mhm, kalau nggak salah itu 2 bulan setahun, 2 kali setahun. mhm. Biasa di bulan Juli dan di bulan Agustus, itu. Oke, jadi itulah ya Sabar Budaya beberapa objek wisata budaya yang ada di Sulawesi Selatan yang mungkin ada yang sudah tahu ya seperti Tanah Toraja tadi tuh banyak ya objek wisata di sana dan masyarakat di sana juga kental sekali melestarikan bagaimana tradisi di sana dan bagaimana tradisi adat budaya di sana itu bagaimana ya di Toraja sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih, Daeng Ajit, kalau untuk masyarakat yang mungkin bukan asli dari Sulawesi Selatan, untuk mereka lebih mengenal lagi Sulawesi Selatan itu, mereka harus berkunjung ke mana nih? Atau melihat dari media sosialnya, atau di link dari pemerintah supaya mereka mengetahui bagaimana potensi wisata Sulawesi Selatan ini? Ya, jadi Mbak Riri, Mhm, kalau bukan orang asli dari Sulawesi Selatan, terus mau berwisata di Sulawesi Selatan, mhm, yang paling terkenal itu yang tiga tadi, yang Tribionnya, yang wisata oke. bahari, Mhm, kuliner dengan budaya. Kan tetapi biasa juga banyak orang dari luar itu melihat sosial media atau iya. IG dari uh, Pemprov Sulawesi Selatan. Salah Mhm. satunya itu Budpar Sulsel, Sulsel Promotion Board, dan Visit Sulsel. Di sana ada banyak feed mengenai tentang destinasi wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Mhm. Jadi memang, bisa ya dikunjungi oleh masyarakat, eee, luar atau masyarakat lain untuk bisa berkunjung ke media sosial itu, bisa melihat bagaimana potensi wisata Sulawesi Selatan sendiri ya. Karena Betul, kalau berkunjung ndak kenal maka tak tak sayang saya. kata orang ya. Jadi harus, mengenal dulu, searching dulu deh kalau pengen berkunjung ke Sulawesi Selatan supaya, rencana-rencana untuk berkunjung ke sana, menikmati objek wisata, menikmati kuliner itu bisa, terlaksana semuanya ya. Karena Betul. banyak nih sahabat budaya, karena tadi Daeng Ajit juga menjelaskan banyak sekali apalagi kulinernya, kalau nggak mencoba semuanya itu kayak aduh kurang banget ya. Oke deh, Pokoknya kalau berwisata di Sulawesi Selatan, kalau cuman waktu 3 hari itu nggak cukup banget. mhm, Jadi memang harus butuh waktu yang cukup lama untuk bisa menikmati semua destinasi wisata yang ada di Sulawesi Selatan. bener. Jadi kalau 3 hari nggak usah deh ya, karena harus menikmati mungkin seminggu itu pun masih separuh ya bisa menikmati Masih separuhnya. masih Iya. menikmati bagaimana objek wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Oke deh, Daeng aja kita nih hampir di ujung waktu. Bagaimana nih harapan ke depan untuk pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan ini? Oke, baik.
Harapan saya untuk pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan tentunya sangat besar, besar banget harapan saya melihat potensi wisata yang ada di Sulawesi Selatan cukup banyak, sangat baik. Oleh karena itu, saya berperan sebagai duta wisata Sulawesi Selatan, memiliki kampanye tourism untuk senantiasa mempromosikan wisata yang ada di sana dan tentunya berkolaborasi dengan pemerintah, masyarakat, atau unsur pentahelix tersebut, kemudian melakukan atraksi. Dan uh, saya juga berpesan kepada generasi muda di seluruh Indonesia bahwa cintai budaya kalian, cintai daerah kalian, dan jangan lupa untuk mempromosikan daerah kalian karena kalian adalah generasi yang tentunya menjadi apa namanya, menjadi peran yang begitu penting bagi negara. Oke. Itu Mbak Riri. Iya. Oke deh, terima kasih ya Daeng Ajit sudah memberikan waktu ya untuk Perempat RRI Padang. Semoga objek wisata atau potensi wisata yang ada di Sulawesi Selatan lebih dikenal lagi ya, maupun mancanegara, lokal, daerah-daerah yang ada di Indonesia bisa berkunjung ke sana ya. Iya. Siap, amin. Oke, terima kasih Daeng Ajit, selamat pagi. Ya. Terima kasih juga Mbak Riri. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat budaya, tadi sudah ya itu kita barusan ngobrol bersama Daeng Ajit ya. Kalau di kalau di Sulawesi Selatan sendiri sahabat budaya, kita nyebutkan Daeng itu bagi panggilan untuk laki-lakinya ya. Dan itu tadi merupakan Duta Wisata Sulawesi Selatan. Dan tentunya sahabat budaya, sampai di sini juga program Jelajah Nusantaranya untuk edisi Sabtu 5 Februari 2022. Kita akan berjumpa Sabtu depan dengan narasumber berbeda juga, dengan daerah lain juga yang bakal kita explore bagaimana potensi wisata yang ada di sana. Dan terima kasih juga yang sudah mendengarkan kita dari buku 8 tadi hingga sekarang, dan nanti di buku 9 hingga ke buku 11 kita akan bergabung dengan Perempat RRI Jakarta. Tetap bersama kami di 92,4 MHz.